Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-mukarramun, para wali santri, para asatiz dan para siswa-siswi Al-Islah yang baru saja menampilkan hafalan Amriti dan Alfiyah. Mudah-mudahan setelah hafal itu jangan seperti burung beo. Kalau burung beo itu bisa ngomong tapi nggak tahu artinya ngomong apa gitu, tapi ngomong sih bisa. Nah, begitu juga kita yang sudah hafal Amritinya, yang sudah hafal Alfiyahnya, mudah-mudahan artinya juga paham. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih pada panitia penyelenggara acara ini, dan tidak ketinggalan pula terutama kepada Bapak Camat Compreng yang malam ini berkenan hadir. Itu merupakan kebanggaan kita. Mungkin pada tahun-tahun yang lalu itu tidak pernah didatangi Pak Camat. Bahkan tahun-tahun yang lalu paling kalau ada yang datang itu paling Pak Lurah Sukatani itu yang sudah pasti datang. Tetapi sekarang Pak Camat berkenan hadir. Ini merupakan kebanggaan kita, dan terima kasih yang sangat pada Pak Camat. Mudah-mudahan juga menambah kesemangatan kita untuk mempelajari ilmu, untuk mempelajari baca kitab kuning lebih semangat lagi. Amin ya rabbal alamin. Waktu dulu itu ada kawan saya kebetulan ada hafalan Alfiyah. Itu kawan saya itu mengikuti kegiatan hafalan Alfiyah, padahal sebelumnya belum pernah hafal. Jadi kurang 10 hari lagi ada pengumuman
ada musabaqah hafalan alfiyah. Itu kawan saya itu mendadak ngapalin alfiyah. Satu hari hafal 100 nazom. Begitu 10 hari hafal alfiyah dengan lancar. Itu waktu dulu ada. Kemudian seling masih bulan itu juga, itu kegiatannya waktu itu di pesantren pelosok di Jawa Timur, Kediri. Itu ada lagi musabaqah nazam Uqudul Juman. Uqudul Juman sama nazamnya 1000. Kalau Uqudul Juman itu pengarangnya Imam Suyuti, Imam Jalaluddin As-Suyuti. Nazamnya antik-antik, bahasanya penuh dengan balaghah. Biasanya kita ngapalin Uqudul Juman sudah setahun masih belum hafal ya, karena bahasanya itu antik-antik sekali. Kawan saya kemudian mau ikut juga ngapalin Uqudul Juman. Waktunya cuman 15 hari. Nah itu beliau ngapalin Uqudul Juman cuman 15 hari sudah hafal. Sehingga dalam musabaqah itu juara. Ya juara alfiyah, juara Uqudul Juman. Sedangkan nazam Uqudul Juman itu dikarang oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, itu ditarget 5 hari harus selesai. Nah, 1000 nazam dikarang oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti, 5 hari harus selesai. Kalau kita kadang-kadang setahun masih belum hafal juga. Begitu yang kita hafal 10 nazam terus mau nambah lagi, ini 10 nazamnya hilang lagi, lupa lagi, jadi nggak tamat-tamat itu kebanyakan. Tapi kawan saya itu bisa hafal 15 hari, sehingga ininya termasuk mendapat kehormatan juara 1. Kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberi keinginan untuk belajar ilmu, baik ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu balaghah, dengan harapan kita mampu untuk memahami kitab-kitab yang dikarang oleh ulama-ulama kita. Kalau untuk ukuran, ada maqalah man tabakhara ilman wahidan faqad tabakhara jami'al ulum. Siapa orang yang menguasai satu ilmu saja, satu ilmu kita bisa menguasai, maka seluruh ilmu akan dikuasai juga.
man tabakhara ilman wahidan faqad tabakhara jami'al ulum. Sekarang coba kita sudah pernah ngaji kitab Safinah belum? Saya mau tanya pada siswa-siswi, sudah pernah diajar kitab Safinah? Ya, Safinah kecil kitabnya. Sudah pernah? Pernah. Kalau bisanya nggak tahu juga, ya asal pernah aja lah ya. Itu kalau ada orang ngomong begini, saya ngerti, saya paham dengan kitab Safinah, itu mestinya kalau sudah paham kitab Safinah, kitab yang kecil, bahkan mungkin kitab yang lain ada lebih kecil lagi, itu maka pasti seluruh kitab akan bisa dibaca. Jadi kita pengetesannya gampang. Kalau Safinah taruhlah paham dan bisa dibaca dengan benar, kemudian dicoba baca kitab yang lain yang agak gedean, taruhlah Fathul Mu'in atau Fathul Wahab, ternyata nggak mampu. Oh, berarti Safinahnya juga belum mampu, cuman perasaannya sudah mampu. Padahal kalau memang Safinah itu sudah mampu paham, tentunya kitab apapun akan dikuasai. Itu ukurannya begitu. Coba sekarang di dalam khutbahnya, dalam muqaddimahnya kitab Safinah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ini baru khutbahnya saja loh ya, baru khutbahnya saja, baru muqaddimahnya saja. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Saya ngerti kok kitab Safinah. Ternyata ditanya, kalau umurud dunya itu apa-apa saja sih? Nasta'inu, kami minta pertolongan dari urusan dunia dan urusan agama. Kalau urusan dunia itu apa-apa saja, lah nggak tahu ya. Oh, berarti Safinahnya belum bisa tuh ya. Ditanya, kalau urusan agama itu apa sih? Urusan agama nggak tahu juga. Oh ya, berarti Safinahnya benar-benar belum bisa tuh ya. Jadi kita jangan merasa ya, kalau disyukuri harus alhamdulillah kita sudah hafal Alfiyah, hafal Amriti, saya sudah tamat sekolah MTS, saya sudah tamat sekolah aliyah ya. Itu jangan kemudian merasa yang paling bisa, jangan. Sebab kita mendapat satu ilmu itu di belakangnya, di depannya masih banyak ilmu-ilmu yang belum kita miliki, belum kita kuasai. Bertambah kita mendapat ilmu, bertambah banyak yang perlu digali lagi gitu. Jadi kita jangan merasa sudah cukuplah segini, nggak usah belajar lagi. Oh, itu salah. Nah, kita sudah cukup,
sudah petentang begitu tuh. Jangan, itu di depan masih banyak ilmu yang belum kita kuasai. Kalau sudah seperti Imam Jalaluddin As-Suyuti, bolehlah petentang itu boleh. Sebab Imam Jalaluddin As-Suyuti itu punya semboyan begini. Arti semboyannya begini. Seandainya di bintang Suraya, di bintang Mars itu masih ada sebagian ilmu yang belum saya pahami, pasti akan saya kejar di bintang Mars. Sebab ilmu yang ada di dunia itu sudah dikuasai semua, baik ilmu agama, ilmu umum, ilmu kedokteran, segala tetek bengek dikuasai semua oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti. Sehingga semboyannya kalau masih ada sekelumit ilmu adanya di bintang Mars, akan saya kejar. Yang sudah sebegitu hebatnya Imam Jalaluddin As-Suyuti itu masih belum berani untuk menyampaikan bahwa saya itu mujtahid. Jadi sebegitu luar biasa ilmunya, itu masih belum mau mengaku jadi mujtahid. Waktu itu pernah juga Imam Jalaluddin As-Suyuti itu menyampaikan bahwa saya ini sudah jadi mujtahid. Akhirnya diburu oleh ulama-ulama yang lain, dikejar. Yang orang namanya Imam Suyuti yang enggak kekurangan jawaban. Kata Imam Suyuti, saya itu jadi mujtahid li nafsi, untuk diri saya sendiri, bukan untuk umat, bukan. Beda dengan imam yang empat, Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, itu menjadi mujtahid untuk seluruh umat. Kalau Imam Jalaluddin As-Suyuti mujtahid juga buat diri sendiri, begitu. Itu dituntut oleh ulama-ulama yang lain. Kemudian kita perlu, setelah kita tamat sekolah di Al-Islah, jangan berhenti untuk mencari ilmu. Ya, kita jangan berhenti dengan caranya terserah. Ya, caranya terserah, apakah dengan mutola'ah, apakah dengan ngaji kepada orang yang sudah mampu, itu terserah, tapi jangan putus karena merasa sudah cukup. Sebab ada dalam sebuah syair, al-ilmu harbun lil fatal muta'ali kasaili harbun lil makanil ali. Al-ilmu harbun, ilmu itu sangat memusuhi
Ilmu itu memusuhi lil fatal muta'ali, kepada pemuda yang sombong. Artinya pemuda yang sombong, pemuda yang tidak mau belajar. Sebab pemuda yang tidak mau belajar berarti sombong. Tapi itu bukan khusus pemuda saja. Orang tua tidak mau belajar juga orang tua sombong. Jadi belajar itu ya minal mahdi ilal lahdi, mulai dari lahir sampai wafat itu belajar. Kalau sudah pinter harus mengajar tugasnya kepada yang belum paham. Jadi ilmu itu akan sangat memusuhi kepada orang yang sombong. Kasaili harbun lil makanil ali, sama halnya yang namanya banjir itu tidak akan terjadi banjir dengan tempat yang tinggi. Kalau tempatnya tinggi nggak bakalan kebanjiran. Yang kebanjiran paling Pemanukan, ya tempatnya rendah, apalagi tanggulnya bobol, jebol, oh ya kiamat ya. Itu jadi kita nggak boleh merasa cukup, merasa pinter tentang masalah ilmu. Jadi kita harus tetap belajar. Saya waktu masih kayaknya dulu sih saya itu kecil ya, sekarang sudah tua. Dulu sih saya kecil itu dipesantrenkan di Cirebon, di Buntet. Kalau maksudnya orang tua suruh ngaji, tapi saya nggak ngerti, disuruh ngaji tuh nggak ngerti. Jadi ya main terus siang malam, tapi jangan ditiru ya, jangan saya juga mau niru Pak Kiai Umum, jangan. Itu sih saya cuma sekedar cerita. Saya di Cirebon itu 10 tahun tapi nggak pernah ngaji, memang nggak ngerti, disuruh ngaji tuh ya perasaan buang ke pesantren itu ya perasaan saya tidak disuruh ngaji, memang nggak nyuruh sih. Kemudian yang jadi kiainya itu kelihatannya tuh biarin amat, biar kenyang lah main-mainnya begitu. Jadi saya nggak pernah ditegur, ngaji, itu nggak pernah. Makanya ya kalau dibilang menyesal ya sangat menyesal. Kaya-kaya kalau waktu itu saya ngaji sungguh-sungguh seperti anak-anak sekarang, siswa-siswi sekarang itu belajarnya sungguh-sungguh lah. Kayaknya kalau dulu saya itu belajarnya benar, kayaknya sekarang agak pinter sedikit. Tapi karena dulu itu nggak ngaji ya sekarang masih bodoh, masih banyak kebodohannya gitu. Tapi alhamdulillah setelah saya pulang dapat 10 tahun ya di sini ya cuman bingung kalau mau ngaji bagaimana ngajinya orang waktu itu. Kemudian saya merantau di Jakarta dapat 10 tahun juga. Merantau di Jakarta ya, kalau kawan-kawan saya sih merantau ke Jakarta itu pada meneruskan kuliah, pulang dari Jakarta jadi sarjana, jadi pengusaha. Kalau saya 10 tahun di Jakarta cuma lontang lantung ke sana kemari. Makanya
Kalau dibilang sampai sekarang ya saya masih banyak lontang-lantingnya begitu. Tapi alhamdulillah setelah pulang dari Jakarta saya bisa rutin setiap minggu saya ke Jakarta sama Kiai Muhasim dari Bojong Tengah. Saya berdua saja ke sana. Saya diberi waktu oleh Muallim Syafiq Hazami untuk ngaji sama beliau. Alhamdulillah saya sudah pulang ke sini. Ya, saya sudah, anak saya sudah gede-gede. Ya, Ihsan sama Imron itu sudah gede-gede, tapi saya masih setiap 1 minggu hari Sabtu saya ke Jakarta. Tapi ya saya nggak bilang-bilang sama siapa-siapa, asal ngeloyong saja, nyamper Haji Muhasim, terus di sana ngaji sama Muallim Syafiq Hazami. Cuman sayangnya kalau ilmunya Muallim Syafiq Hazami itu sudah selangit lah, saking banyaknya. Sayangnya saya keranjangnya kecil, jadi yang masuk di keranjang saya ilmunya ya cuma sedikit sekali. Kalau keranjangnya besar kayaknya agak banyak lah dapat ilmunya. Tapi alhamdulillah sekalipun sedikit manfaatnya dan barokahnya guru-guru kita bisa dirasakan oleh kita. Jadi mumpung kita masih muda, belajar terus sampai tua juga belajar, sekalipun caranya ya tidak sama. Orang tua aja masuk sekolah umpamanya ya nggak etis. Ya. Apakah dengan jalan ngobrol, dengan jalan bagaimana terserah, yang penting terus belajar. Sebab ada sebuah hadis Rasulullah bersabda, la yu'ta alimun ilman illa wa huwa syabun. Tidak ada seorang yang diberi ilmu oleh Allah, tidak ada orang yang diberi ilmu oleh Allah kecuali orang tersebut dalam usia muda. Jadi Allah akan memberikan ilmu kepada pemuda-pemuda, kepada pemudi-pemudi. Kalau yang seperti saya baru nambah ilmu, sedikit-sedikit yang sudah ada juga sudah lupa, sudah hilang semua gitu. Jadi kita terus belajar ilmu, menuntut ilmu dengan cara terserah ya. Jangan berhenti, insya Allah ilmu akan selalu ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada pertanyaan dari anak-anak, ya termasuk dari anak kecil, dari anak-anak. Nanti saya nanti saya sayembarakan
saya sayembara, siapa yang bisa menjawab pertanyaan anak kecil itu akan diberi hadiah. Sedikit, hadiahnya nggak banyak, ya. Sedikit, tapi bukan nilai sedikit atau banyaknya. Itu merupakan kebanggaan dan rasa gembira yang luar biasa. Pertanyaannya begini. Warfa biwawin wansiban nabil alif wajrur biyain ma minal asma asif. Itu dalam alfiah ada, yang sudah hafal alfiah pasti tahu lah. Warfa biwawin wansiban nabil alif wajrur biyain ma minal asma asif. Pertanyaannya, kenapa di dalam nazam tersebut kalau lafaz wawin warfa biwawin tidak ada alnya, bukan warfa bil wawi, bukan, tapi warfa biwawin. Giliran wansibanna bil alif ada alnya, bukan bi alifin tapi bil alif. Terus giliran jarnya wajrur biyain tidak ada alnya lagi, wajrur biyain ma minal asma asif. Jadi asmaul khamsah atau asmaul sittah kalau dirofakkan alamat rofaknya dengan wawu, kalau dinasobkan alamat nasobnya dengan alif, kalau dijarkan alamat jarnya dengan ya. Yang dipertanyakan oleh anak-anak itu, kenapa sih kok mau ada alnya? Ya semua aja ada alnya. Kalau tidak ada ya tidak ada semua. Kok giliran warfa biwawin tidak ada alnya, giliran wansibanna bil alif ada alnya. Kemudian wajrur biyain itu juga tidak ada alnya. Itu apa? Coba saya sayembarakan dari sebelah sini dulu. Ada yang siap menjawab? Terus sebelah sana, terus sana. Kalau ada silakan tampil. Kemudian kalau jawabannya benar, nanti Pak Camat akan memberikan hadiah. Ayo dari sebelah sini. Salah nggak bakalan dipenjara, enggak. Kalau salah juga enggak dipenjara, enggak. Sebelah sini. Ayo sini. Atau barangkali mau dibantu dengan ustadz-ustadznya juga boleh. Ini pertanyaan anak kecil. Kalau umpama tidak ada yang bisa menjawab, sudah kebangetan sekali. Ini pertanyaan dari anak kecil kok nggak bisa jawab. Ayo, jangan kebangetan. Barangkali lagi dipikir-pikir 5 menit, ya. Ayo berebut
dulu-duluan. Ya, barangkali sebelah itu ada yang menjawab. Terus sebelah sananya, terus tadi yang baru hafalan, kalau nggak bisa, nggak ada yang tampil, nggak jadi nanti Pak Camat memberikan hadiah. Barangkali ini tolong, ini pertanyaan bukan pertanyaan saya, bukan. Ini pertanyaan dari anak kecil, ya masa nggak ada yang bisa menjawab. Coba Pak Haji Munawar, mangga. Pak Ustadz Tabroni mau menjawab. Pak Haji, mangga. Kang Jepri Sultanuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menurut saya itu alnya al-ziyadah, supaya pantas dibaca secara nadom. Kalau wawu dan ya itu tidak diberikan alif karena bisa diidghofkan. Kalau alif tidak bisa maka menggunakan al. Warfa biwawin wangsiban bil alifi, bukan bi alifi gitu. Itu setahu saya. Mungkin yang lain silahkan. Jadi enggak kok nggak bialifin gitu. Ini dari siapa ini? Ini jawaban dari siapa? Jeffrey, Pak. Hah? Dari siapa? Ini yang jawab tadi siapa? Jeffrey, Pak. Oh, Jeffrey. Ya. Cuma belum ada dasarnya. Yang lain tinggal sedikit lagi. Apa kalau ini dianggap alnya al-zaidah? Kalau dianggap al-zaidah, ya kenapa sih kok lafal alif itu apa lafal alif saja
Yang kalau umpama al-zaidah apa termasuk juga wawu iya, kalau dianggap alnya itu al-zaidah, kalau kepada yang lainnya umpamanya warfa bil wawi ya, wajrul bil ya'i, itu alnya zaidah atau bukan? Coba Ananda Zefri. Apa yang al yang ada dalam kalimat bil alifi saja atau bagaimana? Ya, yang lain juga boleh sambil dibantu begitu. Insya Allah selain wawu dan ya. Selain wawu dan iya. Iya itu zaidah. Kalau iya dengan wawu bagaimana? Bukan zaidah. Mungkin silakan yang lain, Kang Ustadz Kendar. Ya coba. Ya gotong royong nggak apa-apa aja. Jawabannya gotong royong nggak apa-apa. Nanti hadiahnya separuhan. Ya. Setahu saya mungkin karena ini dalam kalimat syair, jadi termasuk darurat syair, mengikuti wazan mustafilun mustafil mustafilun. Jadi kalau nggak ada bil alif, berarti kalau bil alif itu wazannya nggak mengikuti mustafilun, jadi mutafilun jadinya. Jadi menyalahi koridor dari hukum syair. Jadi masuknya darurat syair. Mungkin itu Bapak. Kalau memang begitu, ini kalau dipaksakan berarti tidak mengikuti wazan syairnya, tidak mengikuti ilmu arudnya. Ya tinggal diganti, nazomnya diganti. Kalau ini wah ini nggak bisa ini. Nah, jadi tinggal diganti saja, nazomnya diganti. Kalau memang itu alasannya begitu. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Menambahkan pendapat, menurut pemahaman kulo niku karena sebagai alif ma'rifat. Alif ma'rifat, al ma'rifat, karena alif itu ada dua macam, ada alif lempeng, ada alif bengkok, atau bahkan bisa jadi ada alif maksuroh, alif mamdudah. Nah mungkin pemahaman saya al itu sebagai makrifat, bahwa yang dimaksud alif yang lempeng seperti itu. Mungkin itu pemahaman saya. Ini bukan alifnya, jadi ada alif dengan lam, itu bukan alifnya saja. Sudah tidak ada yang jawab lagi. Ini ya supaya menambah semangat dan bangkit untuk memahami kalimat ya, padahal ini tuh keluar pertanyaan ini dari anak kecil.
itu hampir sedikit lagi. Itu alnya bukan al litta'rif, bukan, benar alnya al zaidah, tambahan. Kok kenapa jadi tambahan? Bukan al ma'rifat, sebab yang namanya al ma'rifat itu al yang membuat kalimat itu jadi ma'rifat, itu alnya al ma'rifat. Kalau lafaz wawun, yaun, taun, kafun itu isim alam, jadi sudah ma'rifat. Jadi asmaul huruf itu semuanya isim alam, bukan isim isim ma'rifat, ya, termasuk isim alam. Isim nama sesuatu itu jadi isim ma'rifat. Nakiratun qabilu al-mu'athirah. Isim nakirah itu, yang dinamakan isim nakirah itu isim yang bisa ditambahkan al tapi bisa membuat isim tersebut jadi ma'rifat. Kalau alifun, wawun, yaun itu sudah isim alam, ya namanya huruf. Huruf itu ada yang namanya alif, ada yang namanya wawu, ada yang namanya ya, jadi isim alam. Jadi ada alnya, itu alnya bukan al ma'rifat, al zaidah, ya, alnya al zaidah. Makanya ya mau ditambahkan ya boleh, tidak ditambahkan juga boleh. Sama halnya alnya lafal al-hasan. Hasan itu nama orang, kalau ditambah al-hasan tumal husain, al-husain itu alnya bukan al-ma'rifat, al-zaidah. Ini sekedar untuk apa namanya, untuk mudah-mudahan kesemakatan kita nambah, sehingga kita benar-benar memahami satu persatu kalimat, kita paham artinya juga kita paham, begitu. Jangan seperti burung beo. Burung beo itu cuma ngomong sih bisa, tapi nggak tahu artinya apa, ya, begitu. Barangkali itu kurang lebihnya. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.